Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Gilang Purnomo SPD MPD. Saya merupakan dosen pendidikan vokasional teknologi otomotif Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Bidang keilmuan saya adalah pendidikan otomotif dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembelajaran saya pada mata kuliah dasar-dasar otomotif. Mata kuliah dasar-dasar otomotif adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa pendidikan vokasional teknologi otomotif dalam rangka membekali mahasiswa tentang pemahamannya dan pengetahuan serta keterampilan dasar-dasar otomotif, khususnya yang tentang konsep dasar teknologi otomotif yang mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman teknologi kendaraan bermotor. Setelah mengikuti perkuliahan dasar-dasar otomotif, mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman, pengetahuan, sikap, dan daya inovatif dalam bidang teknik otomotif yang mampu diaplikasikan untuk pengembangan teknik otomotif. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu yang pertama S1, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua S2, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga P1, menguasai pengetahuan, prinsip-prinsip dasar dan pengembangan teknologi pembelajaran bidang teori dan praktik teknik otomotif. Yang berikutnya KU2 atau kompetensi umum 2, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Kemudian keterampilan khususnya yaitu KK5, mampu melakukan prosedur perawatan dan pemeriksaan perbaikan serta diagnosis kendaraan secara profesional. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah dasar-dasar otomotif, yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa yang pertama mempunyai sikap religius, rasa ingin tahu, kritis, kreatif, tertib, disiplin dan menghargai orang lain, serta bertanggung jawab pada tugas-tugas belajarnya. Yang kedua, menguasai pengetahuan, konsep, faktual dan prosedural tentang otomotif, pembakaran dan syarat-syarat pembakaran, motor pembakaran dalam atau internal combustion engine, dasar siklus kerja untuk motor 2 langkah dan 4 langkah, menentukan dan mengalkulasi karakteristik mesin kendaraan, sistem bahan bakar pada motor bensin dan motor diesel, sistem pengapian, mengidentifikasi sistem pelumasan dan sistem pendinginan pada mesin, efisiensi pada mesin, spesifikasi dasar pada kendaraan bermotor, mendeskripsikan fungsi, komponen, dan perawatan ringan untuk kendaraan. Yang ketiga, mempunyai keterampilan dalam mengaplikasikan dan melakukan pengetesan hasil pelaksanaan teknologi otomotif. Mungkin langsung saja kita lihat video pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, kita ketemu lagi di mata kuliah kita ya, dasar-dasar otomotif. Kemarin sebelumnya kita udah beberapa kali pertemuan, ini mungkin pertemuan ke-6 ya. Nanti kita akan membahas tentang motor bakar. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, sebelumnya mungkin silakan ketua kelas untuk mimpin doa dulu ya. Silakan, salah satu mimpin doa. Teman-teman, pada siang hari kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Oke, sebelumnya saya presensi dulu ya teman-teman ya. Ini berangkat semua ya? Oke, saya cek dulu ya. Theophilus Isandri, ada ya? Khairul Imam, hadir. Saiful Rahman, ada ya? Faisal, oke. Ahmad Burhanuddin, kemarin habis poli kan? Oke. Toto, hadir. Rifki, karyawan ya. Nanda Faiz, oke. Vio, Humam, oke. Fandi, oke. Hadir semua ya. Oke, ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi, ini adalah lanjutan dari pertemuan-pertemuan minggu lalu.
Hari ini nanti di dasar-dasar otomotif itu kita ini ya, tentang motor bakar. Kemudian learning outcome-nya atau apa yang akan didapat ketika kita belajar ini atau setelah mempelajari ini atau capaian pembelajarannya ya, yaitu mahasiswa nanti diharapkan dapat memahami prinsip motor bakar. Gitu ya. Oke. Kita lanjut. Sebelum ke materi, nah ini ada quote bagus ini. Saya tadi pagi sambil ngopi, browsing ada quote. Untuk mengawali materi kita, ada quote yang pertama di layar bisa kelihatan ya. Anda tidak harus hebat untuk memulai. Ya kan? Saya tahu teman-teman adalah mahasiswa baru. Artinya beberapa bulan yang lalu mungkin masih SMK, masih masih rasa ingin tahunya tinggi dan lain sebagainya. Kita di sini sama-sama, yang jelas quote-nya adalah Anda tidak harus hebat untuk memulai. Tetapi Anda harus memulai untuk menjadi orang hebat. Sepakat ya? Oke? Oke. Lanjut ke materi. Motor bakar. Apa itu motor bakar? Nah, di PPT saya sudah dijelaskan, motor bakar merupakan salah satu jenis mesin penggerak yang banyak dipakai dengan memanfaatkan energi kalor. Maksudnya energi kalor bukan kalornya. Apa? Energi kalor itu apa? Energi panas dari proses pembakaran menjadi energi mekanikal. Itu energi mekanikal. Energi, ya. Pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah membahas energi ya, energi gerak yaitu energi mekanikal. Motor bakar ada dua, apa saja? Pembakaran dalam atau internal combustion engine dan motor pembakaran luar atau external combustion engine. Yang kita bahas ini dulu. Ini kira-kira kalau kalian lihat di sini udah ada namanya ya, motor pembakaran luar. Yang saya tanyakan gini deh. Kenapa ini gambar ini dinamakan motor pembakaran luar atau apa yang dimaksud dengan motor pembakaran luar? Proses pembakaran di luar ruang bakar. Ini kelihatan ya di sini ya, proses pembakaran ini ruang bakarnya. Ini pembakarnya di sini, dia di luar ruang bakar. Itu yang menyebabkan dinamakan motor pembakaran luar. Contohnya apa contohnya? Kereta api zaman ada lagi? Betul ya? Contohnya adalah kereta api zaman dulu, yaitu kereta api uap yang gitu ya, Thomas ya. Kalau kecil kan kita lihat Thomas and Friends ya. Gitu ya. Ya pembakarannya adalah di luar ruang bakar. Biasanya menggunakan batu bara atau menggunakan kayu. Ada lain nggak contoh lain dari ini? Contoh lainnya ada nggak? Pesawat terbang atau jet, mesin jet. Mesin jet itu adalah motor pembakaran luar. Oke, paham ya tentang motor pembakaran luar ya? Artinya yang pembakarnya di luar ruang bakar. Kita next. Berikutnya adalah motor pembakaran dalam. Kalau gitu motor pembakaran dalam itu apa? Proses pembakaran di dalam ruang bakar. Ya, yang jelas kebalikannya motor pembakaran luar. Kalau tadi di luar ruang bakar, kalau sekarang di dalam ruang bakar, maka dinamakan motor pembakaran dalam atau internal combustion engine. Apa yang dibakar? Oke, nanti kita bahas. Contohnya apa? Sepeda motor, mobil, macam-macam ya, bis, truk dan lain sebagainya. Itu ya. Oke, itu adalah internal combustion engine atau motor pembakaran dalam. Bisa dibedakan ya antara pembakaran luar dan pembakaran dalam. Mungkin sekarang kereta api zaman dulu kan udah enggak produksi lagi, enggak beroperasi lagi ya. Tapi sekarang lebih banyak kita jumpai di lapangan adalah motor pembakaran dalam. Oke, dari tadi motor pembakaran luar, motor pembakaran dalam. Sebenarnya cara terjadinya pembakaran itu apa sih? Ada berapa? Jadi maksudnya udah mulai jaga. Sekarang pertanyaan saya perjelas dulu deh. Ada berapa saat pembakaran? Tiga itu apa aja? Bakar, api, percikan, bakar, udara panas. Benar. Udara apa? Bahan bakar, udara
panas. Ini siapa namanya? Namamu siapa? Mas Faiz. Tadi apa? Percikan bunga api, Pak. Percikan bunga api. Yang benar yang mana nih? Jadi ada berapa nih? Ada 3. 3 apa? Udara, bahan bakar, percikan. Panas atau percikan api? percikan api. Percikan api. Ada lagi? Apa satu, Pak? Apa? Ruang bakar. Ruang bakar. Maksudnya gimana ini? Ada ruangannya gitu. Ada ruangannya. Oh, iya, bakar. Bahan bakar, udara, ruang bakar nggak ada api, bisa ya? Gimana? Ayo. Ada berapa? Ada 3. Ya, ada 3. Apa aja tadi? Udara, Udara, bahan bakar, percikan api. Sepakat dengan ini? sepakat. Deal? Panas Lagi. Sepakat gini, kalau dia sepakat, nanti saya tanya, loh, saya punya mobil kuda. Ya kan, Mitsubishi kuda, itu nggak ada percikan api tuh? Ya kan? Bisa terjadi kebakaran tuh? Nah iya, makanya tadi katanya salahnya ada 3. Bahan bakar, udara, percikan api, deal ya? Oke, terus tolong jelaskan mobil kuda saya kenapa bisa ada pembakaran? Di sana nggak ada percikan api. Ini salahnya percikan api. Ya, terus? Mas Toto ini kayaknya alumni SMK-nya. Benar Mas Toto? Oke. SMK mana Mas? Oh, Karangkucu. Sip. Oke, kita bahas ya. Yang pertama, syarat terjadinya pembakaran yang pertama adalah ada yang dibakar. Yang dibakar itu apa? Campuran udara dan bahan bakar. Clear ya? Deal ya? Oke, yang kedua, ada yang membakar. Yang membakar itu siapa? Bisa percikan api, bisa panas. Kalau di diesel, dia panas. Panas yang diakibatkan oleh tekanan. Deal ya? Yang ketiga, ada ruang bakar. Kalau tidak ada ruang bakar, tidak terjadi pembakaran. Itu ya? Oke? Nah, ini ada segitiga api itu ya. Pembakaran sempurna itu adalah CH plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Itu pembakaran yang sempurna. H2O itu apa? Air. Cirinya pembakaran sempurna kalau di mobil gimana? Kalau pagi-pagi kita starter mobil dipanasin, ada tetesan air di knalpot, di ujung knalpot itu ya. Itu artinya dia pembakarannya sempurna atau mendekati sempurna lah. Karena ada menghasilkan H2O. Oke? Lanjut. Sekarang siklus Otto. Apa itu siklus Otto? Coba dia dibaca Mas Faisal. Siklus Otto adalah siklus ideal untuk mesin penggerak dengan pengapiannya menyala bunga api pada mesin pembakaran. Itu ya, itu siklus Otto. Dengan sistem pengapian nyala ini, campuran bahan bakar dan udara dibakar dengan menggunakan percikan bunga api dari busi. Berarti kalau bicara siklus Otto, nggak bicara mesin diesel, karena di sini kata kuncinya adalah percikan bunga api dari busi. Artinya kita lagi bicara mesin bensin nih, ya kan? Ingat ya? Oke? Lanjut. Nah, ini diagram PV untuk menggambarkan siklus Otto. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, ini dari SMK itu Mas Toto tadi. Mas Toto harusnya bisa jelaskan nih. Diagram PV siklus kerja mesin. Bisa baca diagram ini Mas Toto? Coba. Lupa? Ada yang masih ingat? Kalau Mas Toto katanya dulu apa namanya? Sekarang lupa, dulu nggak tahu. Dulu nggak tahu, sekarang lupa gitu Mas ya. Ada yang bisa jawab? Atau ada yang bisa membantu saya menjelaskan diagram PV ini? Diagram PV ini bisa diamati? Saya bantu gambar deh. Saya bantu gambar lagi. Ada yang bisa jelaskan? Diagram PV itu diagram kerja energi. Ada yang menjelaskan?
Nggak bisa? Saya bantu deh. Ini kan ada ini ya. Ini ada TDC, ada BDC. TDC itu apa? TDC itu apa? Top Dead Center atau titik mati atas. BDC Bottom Dead Center atau titik mati bawah. Terus yang ini? Ini apa ini berarti? Tekanan. Nah, ada yang mulai bisa jawab atau bisa mulai membantu menjelaskan? Langkah pertama apa? Ini ya dari sini ya, intake ya. Ini tulisannya betul intake ya. Nah, intake atau hisap. Langkah hisap di sini di mana di diagramnya itu? Nah, lihat intake tuh, intake. Arahnya ke sini ya. Nah, ya kan? Berarti piston bergerak dari TDC ke BDC. Dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dia namakan langkah hisap atau intake. Apa yang terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah? Menghisap campuran udara dan bahan bakar. Oke, sekarang tekanannya kecil atau besar? Masih kecil. Oke, clear ya? Itu adalah langkah hisap atau intake ini. TDC, BDC, tekanan masih kecil, campuran udara dan bahan bakar masuk. Selanjutnya nih, arahnya ke sini. Berarti ke langkah apa? Langkah hisap, kemudian langkah kompresi ke sana. Piston bergerak dari BDC ke titik mati atas. Benar ya? Apa yang terjadi? Campuran bahan bakar dan udara yang tadi masuk namanya aja kompresi, berarti diledakan, dimampatkan atau dikompresikan. Ya kan? Dipadatkan, dikompresikan, dimampatkan. Apa yang terjadi tekanannya? Tekanannya naik. Pada langkah kompresi, tekanannya naik, piston bergerak dari BDC ke TDC, campuran bahan bakar dan udara dimampatkan. Clear ya? Oke. Selanjutnya, langkah setelah kompresi, ini ada ignition, ada busi membersihkan guna api sebelum titik mati atas. Maka terjadilah combustion atau ledakan. Sebelum titik mati atas, piston busi membersihkan bunga api, maka terjadi ledakan. Di akhir langkah combustion atau pembakaran, maka lanjut ke langkah berikutnya, yaitu langkah usaha. Usaha ini dari mana? Dari ledakan yang di dalam ruang bakar itu gede ya, belum gitu ya. Maka piston kedorong ke bawah dari TDC, ini arahnya ya, dari TDC ke BDC. Langkah apa itu tadi? Usaha. Ya kan? Setelah langkah usaha, langkah apa terakhir? Langkah buang. Tekanan mulai turun ya. Di sini tekanan naik, dari usaha tekanannya menurun, digunakan untuk mendorong piston. Dilanjutkan langkah berikutnya, langkah X. Piston bergerak dari BDC menuju TDC. Apa yang terjadi di langkah 2? Gas sisa pembakaran dibuang. Inilah diagram V atau siklus kerja mesin. Ada yang belum paham? Mas Toto harusnya paham. Dulu nggak tahu, sekarang sudah nggak lupa. Atau dulu tahu, sekarang nggak lupa ya? Ada yang lagi yang dari SMK? Mas Vio, ini tinggal merefresh saja materi-materi lama gitu ya. Kalau teman-teman yang dari SMK mungkin sesuatu hal yang baru. Tapi nggak apa-apa, kita mulai dari dasar. Gitu ya, namanya aja dasar-dasar atau kita lanjut. Nah sekarang apa? Apa yang dimaksud prestasi? Kalau kalian teman-teman ini mahasiswa ini ada yang pernah beli motor
Belum. Bapaknya beli motor? Ibunya beli motor pernah ya? Biasanya dibaca apa? Brosur. Nah, di brosur itu ada tulisan ini nih. Di brosur ada tulisan ini ya. Harga apanya? Harga 250 cc dapat 400 cc ya, ini marketing ya. Ya kan? Yang kita fokuskan di sininya. Nah, yang kita fokuskan di sininya. Harga 250 cc dapat 400 cc. Nah, ini kan marketing aja. Kita fokus di 250 cc, 400 cc. Maksudnya apa? Di brosur pasti ada gitu ya, tulisan itu ya. Maksudnya apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Maksudnya apa? 250 cc. 200, ya itu kan, itu ya satuannya ya, cc itu cm kubik, oke ya. Yang dimaksud 250 cm kubik di motor itu maksudnya apa? Kecepatan? Gimana ya kecepatan jadi cm kubik? Kalau kecepatan itu satuannya kilometer per jam. Nah ini satuannya cm kubik. Apa berarti yang dimaksud 250 cc? Isi silinder atau kapasitas mesin. Apa? Yang dimaksud 250 cc, 400 cc, 1000 cc itu adalah kapasitas mesin atau isi silinder. Nah, kita lihat lagi. Nah, biasanya kan ini ya. Kalau misalnya dapat brosur selain ada tulisan tadi, ada tulisan ini ya. Ada tipenya SOHC 4 silinder bla 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 ya kan? Ini nanti kita bahas. Sistem suplai bahan bakar adalah PGMFI, diameter kali langkah. Nah, diameter kali langkah itu maksudnya apa? Diameter piston sama langkah. Ya, langkah piston itu bergerak dari BDC ke TDC tadi. Ya kan? Kemudian isi silinder itu tadi yang dikatakan dari 250 cc. Kebetulan di sini 1798 cc atau cm kubik. Dan lain sebagainya, perbandingan kompresi, daya maksimum maupun nanti kita bahas bersama. Kita bahas atau fokus ke sini dulu. Nah, kita fokus ke sini dulu. Yang dimaksud dengan isi silinder atau kapasitas mesin. Lanjut. Nah ini piston ya, TMA, TMB. Volume langkah, volume ruang langkah. Ini panjang langkah, ini diameter piston. Lanjut ya. Volume yang menunjukkan ketika torak bergerak di TMB ke TMA itu adalah volume apa? Volume langkah. Kan ada tulisannya tuh di atas nih. Ya kan? Volume langkah adalah volume yang menunjukkan ketika torak bergerak dari TMB menuju ke TMA. Sedangkan total volume motor dikaitkan dengan banyaknya silinder pada motor. Ya kan? Volume silinder adalah volume sepanjang langkah torak dari TMB ke TMA. Umumnya volume silinder dari suatu motor dinyatakan dalam cm kubik atau cc yang tadi. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya mengetahui volume silinder atau volume motor. Rumusnya ini bisa dicatat ya. Vs sama dengan V per 4 D kuadrat L. Satuannya dalam cm kubik atau cc. Gitu ya. Oke. Volume motor sama dengan I dikali Vs. I itu adalah jumlah silinder. Oke ya. Vs adalah volume silinder. Oke. Sebuah mobil 4 silinder dengan volume motor sama dengan 1800 cm kubik, jumlah silindernya 4 dan diameter silindernya 82 mm. Berapakah langkah torak mobil tersebut? Ada yang bisa menghitung? Nah, ini contoh soal. Ya kan? Diketahui jumlah silindernya tadi berapa? Ada 4. VM-nya ada 1800 volume motor. Diameternya ada 82 mm atau dijadikan senti menjadi 8,2 cm. Kenapa dijadikan senti?
karena tadi satuannya sentimeter kubik. Paham ya? Ditanya L. L itu apa? Panjang langkah. Jawabannya ini adalah masuk ke rumus. Vm sama dengan I kali Vs, Vs sama dengan Vm per I. Ini kan matematika zaman SMA ya. Ya kan, tinggal dibalik-balik aja ya. Oke? 1800 dibagi 4 sama dengan 450 cm kubik. Betul? Betul. Sekarang Vs-nya. Ini kan baru ketemu Vm, volume motor. Sekarang Vs. Vs sama dengan V per 4 kali D kuadrat. Ya kan? Dikali L. Sama dengan Vs-nya kan udah ketemu nih. Ya kan? 450 cm kubik. Masukkan saja. Sama dengan V per 4 itu 3,14. Ya kan? Dibagi 4. Dikali D kuadratnya 8,2 cm. Dikali L. L itu adalah yang ditanyakan. Betul? Betul. Maka L sama dengan 450 dibagi 52,78. Sama dengan 8,5 cm. Ada pertanyaan? Belum ya? Paham? Paham ya? Paham ya? Oke? Kalau paham, tugas. Waktunya udah habis ya? Oke. Lanjut ke tugas. Oke, lanjut ke tugas. PPT saya nggak jalan. Nah ini, silakan dicatat. Ini dikumpulkan minggu depan. Soalnya kayak tadi hanya bentuknya yang berbeda, hanya yang ditanya yang berbeda. Boleh, difoto boleh, silakan. Difoto boleh. Yang penting besok dikerjakan sebelum kita masuk materi berikutnya. Silakan salah satu kerjakan di depan ya. Untuk tugasnya ini. Oke. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita ketemu minggu depan ya dengan materi lanjutan dari ini. Silakan, mungkin ketua kelas bisa memimpin doa untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa mulai. Doa cukup. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut minggu depan dengan materi lanjutan dari ini dan silakan tugasnya dikerjakan sebelum perkuliahan dimulai. Besok salah satu kerjakan di luar. Saya ingin tahu pemahaman teman-teman seperti apa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.